Tidak bisakah kau lihat bahwa anak ini tidak punya niat bertarung lagi? Banyak darah yang telah ditumpahkan. Jadi, mari hentikan ini. Kita tidak bisa membiarkan situasinya jadi lebih kacau dari ini. Orang itu kenapa? Anak ini keluar dengan niat baik. Dendam macam apa yang kau miliki pada keluarga yang kami? Tapi tanganmu penuh dengan kebencian. Sudah lama sejak aku menghunuskan pedangku, tapi aku tidak bisa terus menonton lebih lama lagi. Hentikan sekarang juga. Awalnya aku cuma mau melihat, tapi kalian sudah kelewat batas. Siapa orang ini? Siapa kau sampai ikut campur? Aku adalah kenalannya. Tuan, Dari tadi aku berada di kejauhan, tapi aku mendengar semuanya. Kau masih tetap bodoh, ya? Apa yang kau pikirkan sampai datang ke sini sendirian? aku. Bukankah kau yang paling tua? Kalau kau ingin balas dendam, harusnya kau menyelesaikannya dengan tanganmu sendiri. Kalau kau mati di sini, apa kau berniat membuat adik-adik juniormu memikul bebanmu? Kau benar, aku terlalu acuh dan ceroboh. Baguslah, kalau kau mengerti. Kenali dirimu sendiri, dan kenali juga musuhmu. Dan jangan pernah lagi menunjukkan mata yang kebingungan. Seorang pria harus melakukan apapun yang dia bisa untuk menjaga keyakinannya. Jangan ragu, dan percaya dirilah. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi lagi. Bagus. Sekarang, ayo pergi. Apa artinya semua ini? Siapa kau? Apa maksudmu? Aku cuma membawa anak yang terluka supaya bisa merawatnya. Apa kau serius? Aku bisa melakukan apa yang ku mau. Apa kau ada masalah dengan itu? Apa kau tidak lihat yang telah dia lakukan? Banyak pejuang kami yang terluka dan terbunuh. Dan anakku juga terluka. Sangat parah. Juga adik junior bajingan itu adalah pembunuh yang memotong lengan anak sulungku. Apa kau masih akan melakukan semaumu setelah mendengarnya? Katakan, siapa yang memulai perseteruannya lebih dulu? Anak ini. Atau kalian? Apa maksudmu? Aku bertanya, siapa yang memulai lebih dulu? Itu. Kalianlah yang memulainya lebih dulu. Pikirkan apa yang telah dilakukan anakmu terlebih. Lagi berapa orang yang mati dan terluka? Kalau aku dikelilingi oleh para bajingan yang membawa pedang seperti itu, aku pasti akan membunuh mereka semua. Pihak kalian bukan satu-satunya yang mendapat korban. Seseorang di pihak kami juga mati. Dan semua ini disebabkan oleh anak sialanmu itu. Mari bereskan masalah ini setelah aku merawat anak ini. Dan kalau kalian masih mencoba menghentikanku,
maka kita bisa melakukannya dengan cara kalian. Bagaimana kita bisa tahu bahwa bajingan itu tidak berbohong? Kalau begitu, apa anakmu berkata jujur? Dan tampaknya kau salah paham akan sesuatu. Aku tidak berkata seperti ini karena takut padamu. Aku cuma menahannya karena hutang darah ini harus dibayar sendiri oleh anak ini. Baiklah, kau boleh merawat anak itu dulu. Lalu, kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Itulah yang kumaksud. Kalau kau memulai ini lebih dulu, kau harus menyerahkan bajingan bernama Yang Chan itu. Itu tidak masuk akal! Aku tidak melihat ada yang salah. Bukankah kau sudah lihat sendiri? Anakmu tidak punya niatan untuk melawan balik. Tois, kau tidak perlu khawatir, karena kau tidak akan harus mengeluarkan pedang pengampunanmu. Dia sudah tahu siapa diriku. Aku mengerti. Kalau begitu, silahkan rawat anak itu dulu. Tapi, bukankah setidaknya kami harus tahu nama dari master yang sedang berbicara dengan kami? Aku bukan master. Aku hanyalah seorang pemilik toko pandai bedi bernama Jan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tuan, kita harus membawa Bokgu pulang. Bogo tidak ada di sini. Untuk sekarang, kita pergi dulu. Kita bisa membicarakannya nanti. Aku terlalu telat mengetahuinya. Kukira mereka baik-baik saja, karena mereka anak yang baik. Aku langsung pergi memeriksa mereka, tapi aku tidak bisa menemukan apapun selain rumah kosong. Kelihatannya mereka kabur dengan terburu-buru. Tapi mereka mempermasalahkan Bokgu yang memotong lengan bajingan itu. Karena kita belum mendengar kabar apapun tentangnya, kita masih punya harapan. Aku sudah meminta seseorang untuk menghubungiku kalau ada sesuatu yang terjadi. Hah, kau sadar bahwa kau hampir mati kali ini, bukan? Aku tahu itu berbahaya, tapi rumor mengatakan bahwa pasukan Black Tiger telah dimusnahkan. Setelah kupikir-pikir, waktu insiden itu terjadi, dan waktu tersebarnya rumor itu sangat... jadi mereka mungkin menganggapku telah mati. Mungkin, masalahnya, kelompok dagang keluarga yang punya pengaruh yang kuat di tempat ini. Jadi, mereka mungkin tidak akan kembali sampai mereka yakin bahwa mereka bisa membalas dendam. Tidak. Aku harus menemukan mereka. Adik junior, saudari junior, pergi kemana, kalian? Jangan bodoh, mereka semua akan baik-baik saja. Bokgu pasti ada di samping saudari junior. Satu persatu.
satu persatu. Aku akan melakukan semua yang kubisa satu persatu. Dan begitu aku jadi lebih kuat, aku akan membunuhnya, apapun yang terjadi. Pak Tua Kwek Kau membesarkannya dengan cara yang salah. Dia tumbuh tanpa bersikap sebagaimana anak seumurannya, dan dengan kepribadian seperti itu. Begitu dia menyimpang dari jalan yang benar, bahkan kau pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Adik junior. Kau terlambat, kakak senior. Aku sungguh minta maaf karena terlambat. Siapa yang akan mengira keadaannya akan jadi seperti ini? Ini bukan salahmu, kakak senior pertama. Aku cuma menggodamu. Tidak, ini semua salahku. Sudah lama kita tidak berjumpa. Kenapa kau bersikap seperti itu? Kakak senior, jangan menangis, kakak senior. Aku tidak menangis. Kalau aku menangis, emosiku akan tumpah dan emosi akan memudar saat tumpah. Mulai saat ini, aku tidak akan bersikap bodoh. Bukan itu yang kuinginkan, kakak senior pertama. Sekarang aku sudah bertemu denganmu, aku akan pergi, semuanya akan berbeda saat kita bertemu lagi.